Yari. Yes, bertemu lagi dengan Babang Isekai Mr. D. Kembali lagi di konten yang membahas seluruh kehidupan karakter. Dan kini kita akan membahas iblis primordial yang bernama Ren. Dalam debutnya di anime, Ren muncul di season 2 episode 22. Dan saat itu Ren menjadi host pada perjamuan Walpurgis. Mungkin di anime, Ren masih terlihat cute, tapi kalian akan berubah pikiran setelah tahu betapa gokilnya si Ren ini, guys. Ren dikenal iblis primordial biru. Dia adalah salah satu dari 7 iblis primordial. Di dunia iblis, Ren termasuk salah satu iblis tertua dan terkuat karena merupakan iblis leluhur seperti iblis primordial yang lain. Ketika di dunia iblis, Ren berteman dan membentuk aliansi dengan si primordial hijau. Tujuan aliansi ini karena mereka berdua ingin menggulingkan kekuasaan primordial merah, Roach. Namun pada ujungnya mereka berdua malah mati konyol di tangan Gi. Untungnya mereka adalah makhluk abadi, sehingga setelah dibunuh Gi, Ren dan Mizari bangkit kembali meskipun dengan jangka waktu tertentu. Tapi mereka harus menelan pahitnya kekalahan, di mana mereka harus mengabdikan dirinya selama-lamanya kepada orang yang mengalahkan mereka, yaitu primordial merah, Roach. Karena memang itulah aturan tak terucap dari ras iblis. Ketika Gi dipanggil ke dunia material oleh Kekaisaran Gear Super atau bahasa kerennya Super Magic Empire, Gi ditugaskan untuk menghancurkan musuh mereka. Setelah Gi berhasil melaksanakan tugasnya, Gi berevolusi menjadi True Demon Lord pertama di dunia. Lalu Gi melanjutkan memanggil Ren dan Mizari ke dunia material juga. Mereka berdua diberi Gi tugas, yaitu membantai dan menghancurkan Kekaisaran Gear Super. Setelah proyek pembantaian itu kelar, Gi menyadari sesuatu, bahwa ketika makhluk spiritual pergi ke dunia material, maka mereka akan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Dengan pemikiran seperti itu, Gi menyimpulkan bahwa dirinya harus memberikan Ren dan Mizari sebuah tubuh untuk dihuni. Setelah mendapatkan tubuh, Gi menilai jika Ren dan Mizari masih lemah. Gi mencoba lagi, dia memberikan jiwa-jiwa tumbal pesugihan manusia, tapi hasilnya tidak memuaskan. Ren dan Mizari masih saja lemah. Akhirnya di tengah kebuntuan itu terlintas dalam benak Gi jika pemberian nama akan membuat seseorang berevolusi. Setelah pemberian nama, primordial biru berevolusi menjadi Demon Bear, dan nama dari primordial biru adalah Ren. Setelah puas menghancurkan Kekaisaran Gear Super, Ren, Mizari, dan Gi mulai menjelajahi dunia material, sebuah dunia yang baru untuk mereka. Mereka berkunjung ke tempat-tempat yang tidak pernah mereka ketahui. Di perjalanan, Ren mempelajari hal baru, seperti memasak, menyanyi, bermain alat musik, dan lain-lain. Tapi semua hal tersebut Ren paling demen dan suka dalam hal melukis. Bahkan bisa dibilang Ren adalah pelukis handal. Tidak seperti Mizari yang patuh dan layak disebut pembantu, Ren sangat berbeda. Kepribadiannya 180 derajat dari Mizari. Selain bakatnya melukis, Ren adalah seseorang yang gigi gak guna, sering mengeluh dan selalu menyerahkan sebagian besar pekerjaan kepada Mizari. Ketika Gi diberi tanggung jawab oleh Veldenava menjadi mediator dunia, Ren sebagai bawahan Gi yang baik, dia secara diam-diam berusaha berguna dengan mengumpulkan informasi tentang manusia dan dunia. Hal ini tentu saja Ren dibantu oleh para bawahannya. Misora adalah tangan kanan Ren. Dia berperan sebagai otak dalam komando, dalam tugas mengumpulkan dan mengatur para bawahan Ren yang lain. Misora adalah iblis dengan tingkatan Archduke atau bisa dibilang mirip dengan Moss. Tapi sayangnya, dalam hal kekuatan, Misora masih kalah dengan Moss. Moss memiliki mentor yang seksoi dan pintar, kayak Destarossa, sehingga Moss bisa jauh lebih cepat berkembang. Sementara Misora, sudahlah, dia pasti stuck gitu-gitu aja, guys. Ya karena bayangin mentornya aja Ren, pak, yang selalu melakukan hal sembrono dan gak jelas. Sedangkan Gi juga nggak mau mengandalkan para bawahannya. Gi mendirikan sebuah sistem yang bisa mengontrol kedamaian dunia. Nama sistem itu adalah Demon Lord. Sistem yang akan menanamkan rasa takut ke dalam diri para manusia, agar manusia tidak menghancurkan diri mereka sendiri. Di saat para Demon Lord berkumpul, yaitu perjamuan Walpurgis, Ren akan menjadi guide atau pemandu bagi para Demon Lord yang lain. Oh iya guys, berhubung Kekaisaran Gear Super telah menjadi reruntuhan, Gi memanfaatkan tempat itu untuk menjadi wilayah kekuasaannya. Dan tugas Ren, dia akan bertanggung jawab atas pemeliharaan kastil agar kondisinya selalu baik. Tentu saja dalam melakukan hal ini, Ren dibantu Mizari. Sewaktu Grendel melakukan penyerangan kepada Holy Empire Ruberios, Gi telah menyadari bahwa keseimbangan kekuatan bangsa barat berada dalam bahaya.
Takutnya kejadian ini dimanfaatkan Kekaisaran Timur. Oleh karena itu, Gi pun berpikir ingin menyatukan mereka dengan menyebarkan teror dan ketakutan, yaitu dengan mengirim Ren dan Mizari agar para manusia menghentikan pertempuran itu. Berbeda dengan Mizari, kemunculan Ren agak sedikit gila. Ren sengaja membuat hawa kehadirannya diketahui. Di satu sisi, saat ada kekuatan yang besar, Diablo pun langsung menghampiri tempat Ren berada. Saat mereka berdua bertemu, Ren sudah menatap sinis Diablo. Diketahui Ren sangat membenci Diablo. Dari sudut pandang Ren, Diablo adalah iblis nggak jelas dan aneh karena nggak mau jadi lebih kuat. Diablo selalu memperlakukan sesama iblis primordial sebagai makhluk yang idiot. Diablo tidak pernah memandang jika kekuatan bukanlah puncak kebahagiaannya. Hidup bebas, ideologi yang bertolak belakang dengan para ras iblis, bahkan diakui oleh Gi Crimson, membuat Ren sangat-sangat membenci Diablo. Di situ, kedua primordial tersebut awalnya mereka hanya berbincang santuy. Namun tiba-tiba Ren mengatakan sesuatu yang sangat fatal. Di hadapan Diablo, Ren menghina nama pemberian Rimuru. Bahkan Ren menyebut Rimuru sebagai spesies anjing kampung nggak jelas. Dari sini reuni penuh haru itu berubah menjadi amarah haus darah. Di satu sisi, Ren sengaja melakukan ini karena dia ingin membuat Diablo emosi. Padahal sebenarnya dalam benak Ren, Rimuru adalah demon lord yang kawaii. Emosi Diablo benar-benar memuncak. Meskipun yang ada di depannya bukanlah Ren yang asli, Diablo nggak peduli. Tanpa merampalkan sebuah mantra, Ren menyerang terlebih dahulu. Ren melapisi tinjunya dengan sihir nuclear cannon. Tapi Diablo dengan mudah memblokir serangan itu. Pertarungan terus berlangsung, tapi nggak ada satupun serangan Ren yang bisa melukai Diablo. Seiring berjalan waktu, rasa bosan mulai menghampiri. Diablo pun berniat mengakhiri pertempuran. Dan tanpa Ren sadari, yang ada di sekitarnya sudah terpasang lingkaran sihir. Di situ Ren gak bisa menggerakkan badannya. Itu adalah Disregation Spell, sihir suci tingkat tinggi. 7. Sinar cahaya mulai bermunculan dan langsung menerjang tubuh Ren. Seketika itu juga Ren langsung sekarat. Tapi di sini Diablo tidak langsung menghabisi Ren. Kalian tahu sendirilah Diablo kayak gimana. Ibarat di ML ada musuh sekarat malah direkol-rekolin. Situasi ini membuat Ren frustasi dan semakin membenci Diablo. Ren mengatakan jika Diablo hanyalah demon peer yang tidak tahu diri. Tapi Diablo ngasih paham, dari sudut pandang Diablo, kekuatan magis bukanlah penentu sebuah kemenangan, melainkan ini adalah tentang pengoptimalan sebuah teknik. Karena merasa malu direndahkan seperti ini, klon Ren pun menghilang. Itu adalah penciptaan tiruan dari skill miss milik Ren, di mana Ren dapat menggunakan klonnya seperti menggunakan tubuh aslinya. Ya, simpelnya, klon tersebut dapat menggunakan semua kemampuan milik Ren. Di waktu bersamaan, muncul dua cahaya dari langit. Itu adalah Ren yang asli bersama dengan Gi Crimson. Ren, Gi, Diablo, mereka bertiga pun mulai mengobrol santuy. Di situ Diablo memberitahu jika primordial kuning, ungu, dan putih telah memiliki tubuh dan nama pemberian Tuan Rimuru. Sontak saja saat mendengar hal itu, Gi shock berat karena dengan begitu keseimbangan kekuatan yang telah lama dia bangun seketika runtuh. Sebelum mereka berpisah, Gi mengatakan kepada Diablo jika dia akan berkunjung ke Tempest. Di satu sisi, insiden Grampel Rosso juga telah berakhir. Setelah kemenangan Tempest pada ronde pertama melawan Kekaisaran Timur, Gi bersama Ren, Mizari, dan Vel'Zad datang berkunjung ke Tempest. Dengan pesta kecil-kecilan yang dibuat oleh Rimuru dan makanan penutup yang dibuat oleh Suna, membuat Gi dan kawan-kawan bahagia. Di scene ini, Gi memiliki keinginan pribadi. Dia pengen Suna mengajari Ren dan Mizari memasak. Gi juga meminta bantuan Rimuru agar Ren dan Mizari dievolusikan menjadi True Demon Lord. Karena tidak peduli seberapa keras Gi mencobanya, Gi tidak akan pernah bisa mengevolusikan Ren dan Mizari. Why? Hal ini dikarenakan saat seseorang diberi nama oleh makhluk yang lebih tinggi, maka ada perubahan dalam diri Ren dan Mizari, sehingga jiwa perlu beradaptasi dengan panjang gelombang barunya agar evolusi bisa berhasil. Melihat kesempatan emas itu, Raphael nggak mau tinggal diam. Alhasil melalui bisikan mesra Raphael, Rimuru mengiyakan keinginan Gi dan meminta 500.000 jiwa. Padahal sebenarnya dengan Harvest Festival, Rimuru cuma butuh 200.000 jiwa agar Mizari dan Ren terbangun menjadi True Demon Lord. Singkat cerita, mereka telah berevolusi menjadi Devil Lord. Itu adalah tahapan tertinggi dari ras iblis. Setelah itu, Gi dan kelompoknya balik ke markas yaitu Frozen Palace. Dan saat itu mereka diserang oleh Filwe. Filwe mengambil alih kendali pikiran Vel'Zad dan Vel'Zad dipaksa untuk melawan Gi. Sementara Filwe sendiri dia bertarung melawan Ren dan Mizari.
Di situ, wah, chaos parah. Filwe dapat membuat Ren dan Mizari terluka parah. Untungnya, Gi berhasil memaksa Filwe dan Felizard mundur. Gak lama setelah kejadian tersebut, Gi pun mengadakan Walpurgis berikutnya. Dan Ren ditugaskan menjemput Rimuru dan Ramirez di Tempest. Namun saat itu, Ren kelupaan dan dia meninggalkan Ramirez. Untungnya Mizari mau untuk menjemput Ramirez. Ketika para Demon Lord telah berkumpul, Walpurgis dimulai. Dalam diskusi itu, telah disepakati jika mereka semua ingin memperkuat pertahanan negara-negara Demon Lord. Untuk itulah Gi memutuskan bahwa dirinya, Ren dan Mizari akan menjaga Eldorado, negaranya si Lance Leon Cromwell. Sedangkan dari pihak Tempest, Rimuru melakukan sebuah kesalahan fatal. Rimuru mengirimkan Diablo. Dan yang benar saja, selama 2 minggu di Eldorado, Diablo terus-menerus berkelahi dengan Ren. Dan Ren selalu babak belur karena pukulan manja Diablo. Namun Ren bukanlah orang yang mau mengakui kekalahannya. Dengan cara kotor, Ren mengajak Mizari untuk melawan Diablo. Jadi sekarang 2 lawan 1. Tapi tetap saja Mizari dan Ren tidak sebanding dengan Diablo. Namun entah mengapa Diablo dan Ren segera berbaikan karena mereka berdua sama-sama mengagumi Rimuru. Saat mengetahui memiliki kemauan yang sama, Diablo menceritakan semua tentang Rimuru kepada Ren. Sayangnya semua cerita tentang Rimuru tidak gratis. Sebagai bayarannya, Diablo ingin Ren melukiskan wajah Rimuru untuk simpenan pribadi Diablo. Wah, buat apa nih? Gua jadi curiga sama nih Diablo. Dan bodohnya Diablo, dia menyuruh Ren untuk menyebarkan keindahan, kecantikan, kemulusan, keseksian Rimuru kepada seluruh dunia. Oleh sebab itulah Rimuru tahu kebusukan 2 iblis primordial ini. Ketika para pasukan Filwe mulai menyerang, Ren dan Mizari melawan Pico dan Grazia. Tapi sayangnya tidak ada baku hantam di antara mereka berdua. Di saat itu, Ren kerjanya hanya mengeluh tentang betapa dinginnya cuaca hari ini. Karena di situ memang ada Felizard. Saat mendengar hal itu, Pico dan Grazia setuju. Di situ, Ren menggunakan sihir berbahaya hanya untuk membuat balok es atau yang kita kenal dengan iglo. Grazia juga ikut membantu Ren dalam proses pembuatan iglo saat itu. Ketika iglo sudah jadi, Ren, Mizari, Grazia, dan Pico masuk. Seperti cewek-cewek pada umumnya, saat berkumpul, mereka melakukan rumpi bu. Pembicaraan dimulai dari Ren. Dia menceritakan tentang bagaimana kehebatan Rimuru membuat dirinya beserta Mizari berevolusi menjadi True Demon Lord. Karena hal itu, Grazia dan Pico mulai terbuka. 2 malaikat itu malah membeberkan informasi yang penting, yaitu bagaimana mereka dikendalikan oleh Manas Mikael. Dan tentu saja hal ini sangat menguntungkan Ren. Entah bodoh atau jenius, kalian bisa menilai si wanita biru ini. Hanya itu, obrolan mereka yang berbobot. Setelah itu, obrolan makin acak dan gak penting lagi. Lebih parahnya, kan statusnya mereka musuh nih. Tapi bisa-bisanya mereka akrab, bahkan sampai memanggang ubi, serta minum sake bersama. Gokil parah gak tuh si wanita biru ini guys? Setelah perang selesai, kelakuan buruk Ren diketahui Gi karena alkohol Tempest habis dan tidak ada yang minum kecuali Ren dan kawan-kawan. Sontak saja Gi langsung menghukum Ren. Bahkan Misora memohon belas kasihan Gi untuk melepaskan tuannya. Namun Gi tetap nggak peduli. Meskipun ketololannya di luar angkasa, tapi sisi positifnya Ren mendapatkan informasi yang sangat berharga dari musuhnya. Orochimaru pernah berkata, jika informasi lebih berbahaya daripada senjata. Di situ Rimuru meminta Ren sesuatu yang sangat berbahaya. Kalian tahu apa? Kasih tahu nggak nih? Rimuru meminta Ren melukiskan seorang Hinata dalam keadaan tanpa busana. Gila, mesum parah slime satu ini guys. Untungnya dia nggak punya titit. Nggak ada yang perawan tuh di Tempest kalau Rimuru punya titit. Mendengar permintaan Rimuru, Ren gak langsung mengiyakan, melainkan Ren meminta sebuah bayaran. Karena gak mau basa-basi, Rimuru pun memberikan Ren uang segebok demi sebuah lukisan. Oke, itulah cerita dari seorang iblis primordial biru Ren. Dia tidak se-overpower primordial yang lain, tapi dia memiliki sesuatu yang lebih daripada mereka. Dia orang yang tidak pernah menyerah. Meskipun lawannya lebih kuat dari dirinya, Ren melawan Diablo berkali-kali dan tidak pernah menang sekalipun. Ibarat lu lost streak, lu tetap login, tetap main, gak uninstall anjing.
Bahkan Ren bisa membuat Rimuru menghormatinya dengan keterampilan dalam melukis. Terlepas dari semua hal bodoh yang Ren lakukan, dia hanyalah seseorang yang keras kepala dan tidak tahu arti menyerah. Ren adalah potret dari sebuah kegigihan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini lebih berkembang. Saya Tio dari channel Isekai Kidil pamit. Bye bye.